Selamat malam Pak Dosen, selamat malam teman-teman sekalian. Nama saya Hizkia dengan NIM 1933000200038 Fakultas Ilmu Hukum. Baik, dalam hal ini saya akan presentase terkait masalah mata kuliah Hukum Adat, yang dimana saya memberikan judul adalah kematian atau orang meninggalnya di suku Batak. Seseorang yang meninggal dunia itu dibagi dalam dua. Pertama, pakai adat, kedua non adat. Non adat itu maksudnya adalah orang yang meninggal dua dalam kandungan, masih bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa tetapi belum menikah. Nah, pada umumnya ini cuma hanya ditutup ulos saja. Kalau untuk sudah dari anak-anak sampai dewasa itu diolesi oleh tulangnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait meninggal dalam keadaan mati saur matua, atau dibilang seseorang yang sudah menikah, telah bercucu, telah memiliki cucu seperti itu, atau anak-anaknya sudah pada menikah. Baik, di dalam tahapan sebelum ke pemakaman yaitu dibagi dalam satu persiapan, kedua pelaksanaan upacara. Baik, persiapan. Ketika seseorang masyarakat Batak mati saur matua, maka sewajarnya pihak kerabat segera mungkin mengadakan musyawarah keluarga yang disebut martonggoraja, membahas persiapan penghalaan upacara saur matua. Pihak-pihak kerabat terdiri dari unsur-unsur dalian natolu yang dimana dibagi dalam tiga, yaitu pihak hula-hula atau kelompok orang keluarga marga pihak istri, pihak dongat tubuh atau kelompok orang-orang yaitu teman saudara semarga, pihak boru atau kelompok orang dari pihak marga suami dari masing-masing saudara perempuan kita, keluarga Batak pihak perempuan ayah. Martonggoraja dilaksanakan oleh seluruh pihak di halaman luar rumah duka pada sore hari sampai selesai. Pihak masyarakat setempat atau dongan sahuta turut hadir sebagai pendengar dalam rapat. Biasanya akan turut membantu dalam menyelenggarakan upacara. Rapat membahas menentuan waktu pelaksanaan upacara, lokasi pemakaman, acara adat, sesudah penguburan, dan keperluan teknis upacara dengan pembagian tugas masing-masing. Keperluan teknis menyangkut penyediaan peralatan upacara seperti pengadaan peti mati, penyewaan alat musik, beserta pemain musik, alat-alat makan, beserta hidangan buat yang menghadiri upacara. 2. Pelaksanaan upacara. Pelaksanaan upacara bergantung pada lamanya mayat disemayamkan. Idealnya diadakan ketika seluruh putra-putri yang mati saur matua dan pihak hula-hula telah hadir. Namun karena telah banyak masyarakat Batak merantau, sering terpaksa berhari-hari menunda pelaksanaan upacara atau sebelum dikuburkan, demi menunggu kedatangan anak-anaknya yang telah berdomisili jauh. Hal seperti itu dalam Martonggoraja dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan kapan pelaksanaan puncak upacara saur matua sebelum dikuburkan. Sambil menunggu kedatangan semua anggota keluarga, dapat dibarengi dengan acara non adat, yaitu menerima kedatangan para pelayat seperti masyarakat non Batak. Pada hari yang sudah ditentukan, upacara saur matua dilaksanakan pada siang hari di ruang terbuka yang cukup luas. Jenazah yang telah dimasukkan ke dalam peti mati diletakkan di tengah-tengah seluruh anak dan cucu dengan posisi peti bagian kaki mengarah ke pintu keluar rumah. Di sebelah kanan peti jenazah ada anak-anak lelaki dan para istri dan anak-anaknya masing-masing, dan di sebelah kiri adalah anak-anak perempuan dengan para suami dan anaknya masing-masing. Disinilah dimulai rangkaian upacara saur matua. Ketika seluruh pelayat datang dari masyarakat adat telah datang, jamuan makan merupakan kesempatan pihak penyelenggara upacara menyediakan hidangan kepada para pelayat berupa nasi dengan lauk berupa hewan kurban atau sapi atau babi yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh para parhobas, yaitu orang-orang ditugaskan memasak segala makanan selama pesta.
Selama jamuan makan dilakukan ritual pembagian jambar, yaitu hak bagian atau hak perolehan dari milik bersama. Jambar terdiri dari 4 jenis berupa juhud atau daging, hepeng atau uang, tortor atau tarik, dan hata berbicara. Masing-masing pihak dari Dalihan Natulu mendapat hak dari jambar sesuai ketentuan adat. Pembagian jambar hepeng tidak wajib karena pembagian jambar juhud dianggap menggantikan jambar hepeng. Namun bagi keluarga status terpandang, jambar hepeng biasanya ada. Urutan pembagian jambar diawali pembagian jambar juhud. Daging yang dijadikan sebagai jambar juhud adalah kerbau atau kuda. Pemotongan daging juga dilakukan oleh pihak parhobas. Daging yang sudah dipotong dibagi-bagi dalam keadaan mentah. Secara universal, pembagian jambar juhud ialah 1. Kepala atau ulu untuk raja adat atau pada masa sekarang adalah pembawa acara selama upacara atau raja perhata. 2. Leher atau rukung atau tanggalan untuk pihak boru. Paha dan kaki atau soit untuk dongan sabutuha. Punggung dan rusuk atau somba-somba untuk hula-hula. 5. Bagian belakang ihur untuk hasuhuton. Adapun dongan sahuta atau teman sekampung, pariban dan ale-ale dihitung sama sebagai pihak dongan sabutuha. Selepas ritus pembagian jambar juhud dilanjutkan ritual pelaksanaan jambar hata berupa kesempatan masing-masing pihak memberikan kata penghiburan kepada anak-anak orang mati sahur matua atau pihak hasuhuton. Urutan kata yang terakhir dengan sabutua, setiap pergantian kata penghiburan diselingi ritual jambar tortor, yaitu ritus manortor atau menarikan tarian tortor. Tortor adalah tarian tradisional khas Batak. Tarian tortor biasanya diiringi musik dari gondang sabangunan atau alat musik tradisional khas Batak. Gondang sabangunan adalah orkes musik tradisional Batak, terdiri dari seperangkat instrumen, yaitu 4 ogong, 1 hesek, 5 tagading, 1 odap, 1 gondang, 1 sarune. Adapun urutan gondang dalam upacara samartua seperti terangkum dalam tabel di bawah ini. Gondang ni Pargonsi, godang ni Pasuhuton, godang ni Nedungan, godang ni Parburuon, godang ni Ale-ale, godang hula-hula, godang Parhobas, godang Hariapon. Pada kesempatan marator pihak tulang atau saudara laki-laki ibu lemar menyelimuti ulos ragi hidup langsung ke badan mayat. Selain itu bona tulang dan bona niari juga memberikan ulos. Ulos dikembangkan di atas peti mayat sebagai tanda kasih sayang yang terakhir. Kemudian pihak hula-hula secara khusus mengulosi kepada pihak boru dan hela sebagai simbol pasu-pasu atau berkat yang diucapkannya. Pihak hula-hula memberikan ulos sibolang sebagai ulos sapetua kepada istri suami yang ditinggalkan dengan meletakkan di atas bahu apabila orang yang mati telah lebih dahulu ditinggalkan istri atau suaminya. Tentunya ulos tidak perlu lagi diberikan. Kemudian hula-hula memberikan ulos panggabe kepada semua keturunan dengan menyampirkan ulos di bahu masing-masing anak laki-laki yang tertua sampai yang paling bungsu. Sama halnya dilakukan oleh pihak hula-hula. Pihak tulang dari setiap hasuton juga melakukan ritus tersebut. Kemudian masing-masing wanita di rombongan tulang manortor sambil menjunjung boras sipirna tondi atau beras tepung tawar yang bermakna pemberian berkat dan memperkuat tondi, untuk kemudian diserahkan kepada pihak hasuhuton. Sedangkan rombongan undangan lainnya, dongan sabutuha, boru bere, pariban, teman-teman dari pihak hasuhuton secara bergilir diundang untuk manortor. Namun mereka tidak melakukan ritus pemberian pasu-pasu. Setelah jambar tortor dari semua pelayat selesai, selanjutnya adalah kata-kata ungkapan sebagai balasan hasuhuton kepada masing-masing pihak yang memberikan jambar hata, jambar tortor tondi. Selanjutnya salah seorang suhud mengucapkan jambar hata balasan atau mengapu, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu terlaksananya upacara. Selain peralihan mengampu dari satu pihak ke pihak lain diselingi ritus manortor. Manortor dilakukan dengan sambil menghampiri dari tiap pihak yang telah menghadiri upacara sebagai tanda penghormatan sekaligus meminta doa restu. Setelah semua ritus tersebut selesai dilaksanakan, upacara adat diakhiri dengan menyerahkan ritual terakhir. Acara penguburan berupa ibadah singkat kepada pihak gereja. Ibadah bisa dilakukan di tempat itu juga atau ketika jenazah sampai di lokasi perkuburan. Hal ini menyesuaikan kondisi, namun prinsipnya sama saja. Maka sebelum peti dimasukkan ke dalam lubang tanah
Ibadah singkat dipimpin oleh pihak gereja dapat dimulai dari nyanyian rohani pembuka khotbah, nyanyian rohani penutup, dan doa penutup dari pihak gereja. Kemudian jenazah sudah di dalam peti mati yang dikuburkan. Sepulang dari perkuburan dilakukan ritual adat ungkap hubung. Alat ungkap hubung adalah ritus memberikan sebagian harta yang ditinggalkan si mendiang untuk diberikan kepada pihak pelahulan. Namun mengenai adat ungkap hubung ini telah memiliki variasi pengertian dan masa kini. Idealnya tanpa diingatkan oleh pihak pelahulan, ungkap hubung dapat dibicarakan atau beberapa hari sesudahnya. Apapun yang diberikan untuk ungkap hubung, keluarga dengan kematian orang tua yang tergolong sehormat tua hendaklah membawa. Demikianlah penjelasan dari makalah saya terkait Saur Matua, yang dimana meninggalnya orang Batak. Seperti itu, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau dalam penjelasan saya. Terima kasih.